Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di Jalan Jembatan Merah Kota Surabaya. Di sini ada dua lokasi bersejarah yang saat 10 November, perang 10 November tahun 1945 itu menjadi lokasi area-area Surabaya menyerang sekutu Inggris. Nah, ada Jembatan Merah atau dulu disebut dengan Rudeberg, ada juga Internasio sebelah sini, lokasi di mana dulu tentara sekutu mendarat awal di kota Surabaya itu markasnya ada di situ awalnya. Nah, kalau untuk Jembatan Merah sendiri dulunya jadi salah satu lokasi berdarah area Surabaya melawan sekutu. Konon di lokasi itu jadi titik area Surabaya bisa memukul mundur tentara sekutu. Dulu Jembatan Merah ini dibangun atas kesepakatan pihak Belanda dan juga Kerajaan Mataram. Sempat ada perombakan besar-besaran di tahun 1890. Yang jelas jika kalian kesini saat ini pastinya tidak akan sama dengan saat awal pertama kali dibangun tahun 1700-an lah sama pihak Belanda. Nah, nanti kita akan muter-muter di daerah situ, kita akan melihat bagaimana kondisinya sekarang. Penasaran kan? Nah, kita coba langsung ke sana aja. Sekarang kita berdiri tepat di atas Jembatan Merah. Jembatan ini dibangun tahun 1743. Waktu itu di zamannya Gubernur Dendels. Awalnya pasti tidak akan berbentuk seperti ini ya, besi lalu ada aspalnya kayak gini. Dulu pasti awal masih sangat tradisional sekali, masih tanah, lalu kemudian bangunannya juga tidak seperti ini. Cuma secara kontur katanya itu sempat dirubah dulu kontur bahannya ya, cuma secara bentuknya luar itu masih sama. Kalau kalian ingin tahu jembatan yang sama persis kayak dulu itu, Jembatan Merah ini sama dengan jembatan yang ada di Jalan Peneleng. Jadi konon katanya jembatan ini sempat mengalami beberapa kali renovasi memang. Jadi awal tahun 1743 itu dibangun, lalu tahun 1890 pihak Belanda sendiri sempat merenovasi besar-besaran jembatan ini. Jadi sebelumnya pagarnya ini kan dari kayu, lalu kemudian dirubah menjadi besi. Lalu di tahun 1980-an itulah yang kemudian termasuk perombakan lagi besar-besaran. Nah, itu konon katanya juga yang dibangun itu dari daerah-daerah bawahnya ya, jadi kayak pondasi-pondasinya kayak gitu. Sejarah kenapa kok bisa dinamakan Jembatan Merah, banyak yang menyangkut pautkan dengan ini perang tahun 1945, tepatnya di 10 November saat area Surabaya menyerang sekutu Inggris pada waktu itu, karena ada pertumpahan darah yang pada akhirnya menjadikan jembatan ini dinamakan Jembatan Merah. Masih ada perdebatan itu, cuman dari penelitian yang saya baca, yang kami baca di sini, sebenarnya dari dulu tahun 1943 itu zaman Belanda itu memang sudah dinamakan Jembatan Merah, cuma karena pada waktu itu pihak Belanda yang membangun, jadi nama Belandanya adalah Rudbrug tadi. Rudbrug itu adalah merah, Brug itu adalah jembatan. Kita sekarang lagi ada di bantaran Sungai Kalimas. Nah, ini kalau kalian lihat ke belakang sangat terlihat jelas banget bentuk dari Jembatan Merah itu sendiri. Dari dulu juga katanya menjadi seperti ini aja sih pondasinya. Jadi ya sempat dulu awalnya direnovasi bagian atasnya, lalu bawahnya seperti itu aja. Cuma secara bentuk atau
atau strukturnya itu masih tetap seperti itu modelnya dari dulu sampai sekarang. Nah, Jembatan Merah ini memang menjadi saksi bisu sejarah pertumpahan darah rakyat Surabaya melawan sekutu ya. Jadi memang kalau dilihat dari sejarahnya itu berawal dari tanggal 25 Oktober 1945 saat sekutu datang ke Surabaya awalnya. Nah, waktu itu katanya pihak sekutunya itu sudah sempat ngomong sama ya kayak semacam ketua ininya lah ya, revolusinya lah ya, setelah kemerdekaan, namanya Mustopo. Di situ sudah sampai bilang bahwa pengen membebaskan tawanan Jepang untuk kemudian dibawa pulang, kata-kata seperti itulah. Cuma saat itu chaos lah intinya. Jadi dari pihak anak Surabaya juga tidak sepakat. Terus konon katanya juga yang saya baca, katanya juga tentara-tentara Belanda yang kemudian dibebaskan itu oleh sekutu itu dipersenjatai. Terdengarlah suara-suara katanya ingin kembali menjajah Indonesia. Makanya di tempat inilah menjadi salah satu lokasi arek-arek Surabaya menumpahkan darahnya membela kemerdekaan tahun 1945 gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan sempat tentara sekutu datang ke sini tanggal 25 Oktober itu ke Internasio. Jadi namanya sekarang adalah Internasio. Di situ tentara sekutu mendiami, jadi markas pertamanya di situ. Jenderal pertamanya itu adalah AWS Malabi. Nah, justru AWS Malabi lah ini yang menjadi pemicu. Jadi ada insiden yang menjadi pemicu meletusnya 10 November 45 ya, dari AWS Malabi ini ya, gitu. Jadi setelah 25 Oktober itu mereka datang ya, ada katanya sih ada pamflet yang menyebar untuk kemudian arek-arek Surabaya atau Indonesia itu senjata-senjata lah, asal kata kayak menyerahkan senjatanya dan menyerah kepada sekutu kayak gitulah. Cuma di sini arek-arek Surabaya pasti tidak mau dong. Nah, akhirnya ya melalui banyak hal sempat Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia itu kayak membentuk sebuah biro perdamaian itulah itu untuk kemudian meredam adanya perselisihan lah antara sekutu dan juga arek Surabaya. Sempat mau berhasil pada waktu itu, itu pas di tanggal 28 atau 29 Oktober itu baru terjadilah sebuah momentum di depan gedung Internasio itu tadi. Itulah, nggak penasaran kan Internasio kayak gimana? Nanti kita coba nggak di Internasio sekalian nanti akan aku ceritakan gimana sih saat-saat terjadinya momentum di Internasio itu. Gas. Kita berdiri tepat di depan gedung internasional ya, atau dulu sempat disebut Internationale Kredigen Hadelvereniging. Agak susah ya namanya kalau buat kita orang Indonesia. Cuma di sini ya di gedung Internasio inilah menjadi salah satu pemicu, ada insiden yang menjadi pemicu terjadinya perang 10 November tahun 1945. Kalau kalian lihat dari infrastrukturnya, dari konstruksinya, kita terlihat banget di sini itu konstruksi ala-ala Belanda. Cuma kalian tahu nggak? Ternyata arsiteknya dari gedung Internasio ini orang Tulungagung. Orang Tulungagung itu namanya adalah Franz Johann Lorenz Hizels. Jadi dia memang orang peranakan, ya kata tetap orang Belanda ya. Cuma memang mungkin kebetulan saat itu lahir di Tulungagung atau seperti apa, terus akhirnya menjadi arsitek yang kemudian membangun gedung ini. Konon sih katanya susah payah sekali untuk membangun gedung ini, entah kenapa ya, karena sudah kita cari ada apa dengan kesusahannya itu, tapi ternyata masih belum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, yang jelas di sinilah 10 November, kejadian 10 November, sebelum kejadian 10 November itu terjadi. Jadi yang aku udah bilang tanggal 25 Oktober itu AWS Malabi, dia memimpin sekutu Inggris datang ke sini sampai di dermaga, lalu kemudian dia mencari tempat yang kira-kira tempatnya strategis untuk menjadi markas mereka. Dipilihlah Internasio ini menjadi markasnya.
Nah, dari situ memang area Surabaya memang sedikit ya agak geram ya, karena memang ya selentingan terjadi penjajahan kembali tadi. Akhirnya area Surabaya tidak terima di situ. Nah, kejadian itu sebenarnya dokumen kasar kata quote and quote rahasia untuk menjajah kembali Indonesia itu ada di penjara Kalisosok. Jadi dokumennya itu ditemukan oleh area Surabaya saat berada di penjara Kalisosok. Kayak gitu, ada sebuah insiden lah. Nanti kalau kalian pengen tahu insidennya itu apa, kalian coba nonton YouTube kita yang ada di Kalisosok. Kita sudah ada tuh di Kalisosok. Nah, tanggal 29 Oktober itu Biro Perdamaian sebenarnya sudah melakukan perundingan lah ya dengan pihak sekutu, Lalu di situ sempat terjadi adanya kesepakatan ya sudah mau ada gencatan dan segala macam. Banyak ceritanya. Ada yang bilang bahwa di situ yang memulai pertama adalah area Surabaya. Ada juga yang bilang kalau yang memulai pertama itu adalah dari pihak sekutunya. Jadi kalau kalian melihat di situ, nah kalau kita lihat daerah-daerah atasnya itu kan memang banyak banget jendela-jendela ya. Lah dari situlah mulai iring-iringan AWS Melapi dan juga Biro Perdamaian tadi sampai di sini. Ada mortir yang diluncurkan pas dekat dengan mobil Biro Perdamaian. Nah, katanya saat itulah akhirnya arek-arek Surabaya mulai nggak terima, kayak akhirnya mulailah tembak-tembaknya di situ. Dan di situ di momentum itulah AWS Malabi, Jenderal AWS Malabi tewas. Banyak isu sih memang terkait dengan kronologi tewasnya AWS Malabi. Ada dua yang santer terdengar di telinga kami. Yang pertama itu memang karena ditembak oleh arek Surabaya. Konon katanya namanya Harun. Jadi Harun itulah yang memulai yang menembak AWS Malabi hingga tewas. Yang kedua ini yang agak lucu sih sebenarnya, kalau memang sejarah ini memang benar-benar terjadi, yaitu jadi sebuah ya sedikit kelucuan ya. Entah itu jokes atau gimana, kita juga nggak tahu. Jadi katanya AWS Malabi itu saat ada di mobil, nah itu dimasukin granat gitu aja sama anak umur 14 tahun. Jadi masih anak kecil gitu, langsung dimasukkan gitu aja, meledak. Karena memang saat tewasnya AWS Malabi itu setelah diinvestigasi memang katanya tewasnya itu karena ledakan, bukan karena tembakan. Kayak gitu. Karena kan kayak gimana nih dalamnya Internasio. Kita coba masuk ke dalam. Nanti ada pengelolanya, jadi kita bisa tanya-tanya. Ya. Kita sudah berada di dalam lokasi Gedung Internasio. Di sini saat ini kondisinya masih sangat terawat. Bahkan jika kalian melihat lokasi sekitar sini, situasi sekitar sini saat ini sedang menjadi markas relawan salah satu calon presiden Indonesia. Ya, kita tahu memang tahun 2023 mendekati tahun 2024 akan ada event besar, akan ada hajatan besar di Indonesia, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, caleg legislatif, dan DPD. Kita coba naik ke atas. Kalau melihat kontur dari bentuk dari gedung ini masih sangat rapi, sangat terjaga, dan estetikanya sangat luar biasa sekali. Ini kondisinya saat ini dinding-dinding dilapisi marmer. Jadi dilapisi marmer. Coba naik. Nah, katanya memang yang salah satu yang membuat gedung ini estetik itu adalah tiang-tiangnya ini. Tiang-tiangnya ini menjadi salah satu yang nampak estetik sekali. Nah, saat ini Gedung Internasio itu menjadi lokasi rapat. Biasanya dibuat rapat-rapat atau meeting-meeting. Jadi kalau mau sewa kayaknya bisa ya di sini kayaknya ya. Kalau kalian bisa lihat saat ini kita ada di salah satu ruangan di Gedung Internasio. Luas banget di sini.
kalian bisa bayangin saat dulu AWS Malabi, Jenderal AWS Malabi itu mungkin memimpin rapat di sini, terus kemudian pertemuan-pertemuan yang penting juga ada di sini gitu. Nah, ini lantai 3 dari gedung Internasio. Tempatnya luas, memang sebenarnya tidak menjadi apa-apa, atau mungkin bahkan dari sinilah tentara sekutu Inggris itu nembakkan mortirnya tadi ke kendaraan Biro Perdamaian tadi. Karena ini kan titik teratasnya ya, di gedung Internasio. Jadi kalau nembak sepertinya jadi ini tempat yang pas. Jadi kita coba lihat ini ya, pintunya mau ke arah kemana nih? Buka nggak ya? Wah, edun. Kalau kita orang Indonesia sepertinya memang nggak kelihatan bawah ya, tapi kalau kita melihat orang-orang dulu, apalagi orang sekutu, orang Inggris, orang Belanda pasti lebih tinggi dari kita orang Indonesia. Jadi kayaknya memang menjadi lokasi yang tepat sih kalau misalnya mau tembak-tembak mortir atau mungkin ada penembak-penembak jitu di sini kan juga bisa nih. Aduh. Ini lokasinya memang ya sangat tidak terawat. Ya ini memang wilayah atas juga ya. Jadi pasti nggak terawat. Kita menuju salah satu lokasi lagi. Jujur nggak tahu nih apa dalamnya. Coba ya. Oh, kosongan sih. Kosongan. Ya ini ruangan menara nih, Bang. Nah, kalau kalian lihat dari depan kan ada menara tuh di Internasio. Nah, ini salah satu lokasinya. Ini kondisinya saat ini. Mungkin dulu juga salah satu tempat yang ini juga sangat sejarah juga mungkin ya. Karena kalau kita lihat ini kayaknya ada bekas tangga sih. Kayaknya ada bekas tangga. Tangga ke atas kayaknya memang dulu entah menjadi lokasi apa ini di sini. Jadi kayaknya kalau dari situ bisa sih kayak jadi ini ya tempat nembaknya juga ya. Karena kalau kalian lihat dari depan tadi kan, menaranya kan tinggi banget tuh. Nah, ini jadi salah satu jendelanya. Nembakin mortar dari sini juga bisa, nembakin sniper juga bisa di sini. Nah, hampir di semua sudut ada kayak tangganya. Karena di daerah sini juga ada bekas tangga. Ya, selesai sudah perjalanan kita di dua tempat yang sangat bersejarah untuk kita rakyat Surabaya, untuk kalian rakyat Surabaya. Terutama jika kita ingin mengenang perjalanan saat peperangan 10 November tahun 1945. Jadi tadi kita sudah berjalan-jalan di gedung Internasio, lalu ada jembatan merah juga. Jadi di dua lokasi itulah menjadi lokasi yang penting saat tahun 1945, terutama saat arah-arah Surabaya melawan sekutu Inggris pada waktu itu. Nah, ikuti terus channel Museum Story. Jadi kita akan jalan-jalan tidak hanya di kota Surabaya, kita nanti juga akan jalan-jalan ke lokasi yang lain. Tapi yang jelas untuk saat ini kita masih ada di kota Surabaya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, sama share kalau kalian memang suka dengan konten kami. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.